Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama gue Iwan di channel YouTube gue sendiri. Apa kabar semua? Doa gue semoga teman-teman dimanapun selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan rezeki yang halal dan berkah, amin. Seperti yang teman-teman ketahui, channel gue ini memuat banyak cerita misteri, cerita yang semoga bisa nemenin waktu istirahat teman-teman, dengan cerita gue yang insya Allah bisa mengantarkan pikiran dan bayangan kita ke masa dimana cerita gue berada. Langsung aja ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di setiap cerita gue, setiap video gue. Semoga teman-teman semua terhibur. Kali ini gue mau ceritain kejadian yang pernah dialami sama temen gue, sebut saja namanya Gary. Gary ini biasa dibilang pendaki pro, biasa dibilang ya seorang pendaki yang pro lah, profesional gitu ya. Di Indonesia mungkin sudah hampir 70% gunung yang telah dia daki. Beliau ini anaknya seneng banget mendaki gunung. Gue ketemu Gary di daerah rumahnya di daerah Bekasi. Kebetulan waktu itu ada acara kumpul bareng. Gary banyak cerita ke gue yang intinya tentang pengalaman pendakian dia selama ini. Ada satu cerita yang menarik yang membuat gue untuk fokus ke cerita dia. Cerita tentang dia mendaki ke Gunung Salak Bogor. Memang ya, gunung ini sangat terkenal dengan keangkerannya. Itu sih kata orang-orang. Bahkan emang terkenal sih di mana-mana kalau Gunung Salak itu memang tidak tinggi, cuman jarak pendakian sama dengan gunung-gunung yang lebih tinggi dari gunung ini. Selain Gary, mungkin banyak di luar sana orang-orang yang pernah mengalami hal serupa, bahkan mungkin lebih ekstrim, mungkin ya. Sebelum gue masukin ke YouTube untuk gue ceritain, sebelumnya gue izin dulu pastinya ke dia, dan dia mengizinkan hanya sekedar berbagi pengalaman saja katanya. Jadi gini cerita dia teman-teman ke gue, yang di saat itu juga jujur gue merinding sih pas dengerin cerita dia. Saat itu Gary masih kuliah teman-teman. Ini cerita teman gue ya, yang gue masukin ke YouTube untuk gue ceritain ya. Semoga teman-teman juga menjadi pengalaman lah. Teman-teman di sana pastinya sudah pernah juga mendengar tentang kengerian yang ada di Gunung Salak ya. Ini cerita temen gue mungkin salah satunya dari sekian banyak cerita yang terjadi di Gunung Salak tersebut. Saat itu Gary masih kuliah. Oh iya, by the way, Gary ini sekarang sudah kerja ya teman-teman. Ini cerita dia waktu kejadiannya pas tahun 2016. Di saat itu dia masih kuliah dan dia memang aktif di Mapala di kampusnya. Maklum lah, doi pecinta alam banget gitu Mapala. Sampai-sampai di rumah dia sekarang banyak banget dia nanam pohonan ya, mungkin kayak bunga-bunga gitu ya. Katanya sih biar terobati dengan suasana sejuknya. Jadi di rumahnya itu banyak pohon rimbun lah gitu. Saking cintanya dia sama alam. Tahun 2016, tepatnya di bulan Agustus, tanggalnya dia lupa sih katanya. Pokoknya sebelum tanggal 17 saja. Gary mendaki bareng teman-temannya, ada sekitar 7-8 orang. Gary dan rombongan mendaki lewat jalur Kutajaya Cimelati. Karena menurut dia jalur inilah yang indahnya terasa. Gak ngerti deh gue indahnya gimana, tapi ya itulah anak Mapala pastinya paham. Berangkat sekitar pukul 11 malam. Mendaki dengan santai agar tidak terlalu makan banyak tenaga katanya. Karena memang trek inilah yang paling mudah menurut pendaki-pendaki yang sebelumnya. Sekitar jam 1 dini hari, rombongan Gary masuki hutan gunung yang sangat lebat. Dalam hati Gary, tumben gue sebelumnya gak pernah merinding kalau naik gunung. Kenapa sekarang berasa banget ya?
pikir dia bicara dalam hati. Selang 10 menit dari dia berbicara dalam hati tadi, kabut benar-benar menyelimuti hutan dan dingin yang amat sangat. Di penglihatan Gary sih, di kanan kiri perjalanan kok merasa seperti banyak yang memanggil-manggil nama dia dengan sebutan Akang. Wallahu alam, mungkin hanya halusinasi gue di keheningan hutan belantara saja, atau mungkin memang hal itu terjadi sama dia. Gitu menurut Gary. Di kejauhan samar-samar dia melihat ada sosok bayangan yang melambai-lambaikan tangan. Sepertinya sih bapak-bapak tua ya, yang pakaiannya serba hitam dengan memakai peci atau ikat kepala putih. Mungkin lebih ke ikat kepala ya. Kata Gary, ini sih bener gak sih mata gue ngelihat itu berkali-kali. Gary mengucek-ngucek matanya. Ternyata bener. Akhirnya tanpa basa-basi gue samperin tuh bapak-bapak yang kurang lebih berjarak sekitar 50-100 meteran, yang kebetulan di rombongan gue berjalan paling belakang. Dan anehnya pada saat itu gue bilang sama teman-teman gue yang di depan kalau gue ngelihat sosok itu, teman-teman gue nggak tahu gitu. Gue langsung dong sontak berjalan ke arah bapak tua itu. Di tengah perjalanan kok gue lihat banyak orang di kanan kiri gue, tapi anehnya orang-orang ini bermuka sama dan pucat gitu ya. Anehnya lagi mereka melihat ke arah gue dengan senyuman tipis. Gue sempat sadar, wah ini gawat sih, sepertinya ada yang tidak beres. Pas gue sadar dan gue mau balik lagi ke belakang, yang gue rasain kaki gue berasa berat dan nggak bisa buat putar balik. Maksud gue mau balik lagi ke arah teman-teman gue tadi, dan gue sempet juga sih teriak-teriak manggil-manggil nama-nama teman gue yang rombongan gue tadi bareng. Tapi nggak tahu kenapa gue seperti ditarik langkah menuju ke dalam hutan dengan keramaian orang-orang tadi. Dengan panik dan gak tahu lagi harus bagaimana, gue berusaha untuk sadar dan baca-baca ayat suci Al-Quran sebisa gue. Maklum gue jarang ngaji, taunya ayat-ayat pendek yang biasa gue pakai untuk sholat. Sebenarnya gak ada hasilnya sih, gak mempan juga, tapi ya setidaknya gue punya tameng lah, karena sudah baca ayat suci Al-Quran, masa iya sih gak mempan. Gitu pikir gue dalam hati. Gak sadar tangan gue dipegang anak kecil pakai kaos putih dan celana pendek. Gue lupa warnanya, warna celananya itu gue dituntun tangan gue menuju rumah yang menurut gue lumayan bagus ya rumahnya. Dan gue dituntun sama anak kecil itu tanpa bertanya gitu. Tanpa bertanya, ini siapa kok tiba-tiba nuntun gue ya. Gak tahu kenapa gue ngikutin jalan dia kemana gitu. Ada ke arah rumah sih, modelannya rumah tua gitu, seperti rumah zaman, kalau sekarang mungkin zaman Belanda gitu ya. Warna rumahnya putih bersih, seperti tidak ada noda sedikit pun. Pokoknya rumahnya ya rumah Belanda yang putih bagus lah gitu ya. Luar biasa memang. Di dalam rumah tersebut gue disambut sama seorang cewek yang lumayan masih muda, seorang perempuan ya, cakep sih menurut gue, seperti gadis-gadis desa begitu. Cuma bukan gadis Belanda ya teman-teman, jadi bener-bener gadis-gadis desa gitu deh. Tuh anak kecil yang megangin gua tadi, yang megangin gua itu yang nuntun gua masuk ke dalam, tiba-tiba ngelepasin pegangannya dan lari keluar ketika ngeliat perempuan ini. Sampai kaget gue, sampai gue teriakin kan, mau kemana dek, gue bilang gitu. Tapi dia nggak ngejawab dan pergi gitu aja, lari-lari selayaknya anak kecil gitu, seperti dia ngelihat kakaknya gitu, takut gitu, kayak lari-lari gitu. Ya kembali ke perempuan tadi, gue ngelihat dia cuma bisa senyum dan seolah ngasih kode mata ke gue buat nengok ke sebelah kiri. Setelah gue nengok ke kiri, gue lihat ada bapak-bapak yang tadi di depan gue temuin, bapak-bapak yang pakai
celana apa, baju yang serba hitam itu, yang pakai topi putih. Bahwa bapak itu melambai, yang artinya dia nyuruh gue ke deket dia, duduk di kursi. Kebetulan di rumahnya itu ada kursi kayak kursi tamu gitu ya. Setelah gue duduk, gue lama tuh di apa, terdiam lah dan bingung gitu, karena ya bapak ini juga gak ngomong apa-apa. Akhirnya gue setelah mungkin ada sekitar 15 apa 20 menitan gitu gue terdiam. Gue nekat nih awali ngomong gitu, "Pak, maaf, ini di mana dan bapak siapa? Saya tahu ini bukan alam saya." Karena gue mulai sadar di situ gue udah bukan di alam gue gitu, karena ini orangnya aneh-aneh. Bukan sok berani, karena emang udah masuk ke areanya mereka, ya gue harus berani dong gitu. Soalnya dari tadi bapak dan masyarakat yang ada di sini tidak ada kata apapun yang keluar, tatapannya kosong dan tidak ada senyuman sama sekali. Pikir gue mungkin ini bukan di alam gue gitu. Gue udah sadar sih waktu itu. "Mohon maaf Pak jika saya salah langkah Pak, atau saya salah bicara. Saya benar-benar minta maaf Pak. Jika saya punya salah." Ya, gue sih ngomong kayak gitu ya ke bapak itu. Tapi di situ gak ada jawaban sama sekali. Bapak itu cuma menunjuk ke arah kanan dengan tangan kanannya ya pastinya. Dan terlihat memang ada cahaya di kejauhan, seperti mungkin kayak jalan keluar gitu ya Kak. Jadi di sekitar ini memang di rumah ini memang agak terang. Cuma terangnya itu karena dihalangin oleh kabut jadi terlihat gelap. Namun di nunjukin bapak itu ada cahaya. "Maksud bapak gimana Pak? Saya ke sana." Lagi-lagi bapak itu nggak ngomong apapun dengan pertanyaan gua, dan cuma ada anggukan aja, kepalanya gitu mengangguk. Ya akhirnya gue ikutin dong apa yang dia suruh, karena gue juga udah mulai gak enak ya hati gue. Ketika gue mau balik badan, gue dikagetin dengan tiba-tiba yang si cewek itu yang tadi tepat ada di belakang gue tiba-tiba nongol gitu. Gue sempet kaget dan sempet juga ngomong kasar. Ya biasalah kaget, ngomong kasar gitulah, kaget. Ya itulah, ketika gue kaget pasti gue ngomong kasar sih sebetulnya. Kalau di sama teman-teman gue dikagetin ya, kayak ngomong kasar gitu. Tapi nggak sempet ngomong sih, langsung gue tutup mulut gue karena ya nggak sopan ya, agar ya nggak keluar aja kata-kata kasar gue tutup mulut gue tuh. Perempuan tadi itu ngasih gue sesuatu di tangannya yang dia bawa, kalau nggak salah bungkusan daun pisang apa gitu ya, daun pisang muda gitu ya, ya kayak modelan nasi bungkus terus dibungkus pakai daun pisang, yang modelnya kayak gitulah. Gue awalnya nolak sih waktu dikasih sama dia, dikasih bungkusan itu, tapi gue rada takut juga kalau ditolak, soalnya dia agak sedikit maksa sih ngasih gitu, tolong diterima gitu, kayak ada bahasa tubuh lah kayak gitu. Ya sudah, gue ambil gitu sambil gue bilang terima kasih teh gitu. Perempuan itu ya teteh itu tidak bicara apa-apa dan ya berlalu gitu aja, langsung belok kanan dan ninggalin gue sama bapak itu. Sumpah di situ gue sempet bingung banget. Jujur gue nggak takut sebetulnya, tapi gue baru kali ini ngalamin kayak gini. Jadi ya merinding pasti, karena bingung kok gue ngobrol, pertanyaan gue seperti ini nggak ada jawaban apa-apa, cuma dijawab dengan bahasa tubuh gitu. Ya sudahlah, gue bilang. Ya akhirnya gue jalan menuju arah cahaya yang dikasih tahu bapak tadi itu, tanpa balik badan ya teman-teman. Waktu itu gue pikir gue yang penting gue keluar aja dulu karena gue udah ketakutan. Setelah gue deket dengan cahaya yang ya cahaya sih nggak terlalu ini ya silo ya teman-teman, jadi ya cahaya
redup lah gitu ya, cuman agak ya cahayanya seperti cahaya redup gitu. Ternyata cahaya itu senter dari arah teman-teman gue yang lagi nyari gue. Dan masya Allah, gue di pinggir jurang ternyata. Dan gue nengok ke belakang, beneran jurang yang lumayan tinggi. Sumpah luar biasa. Gue bener-bener dibuat bingung dengan hal kayak gini. Berarti gue barusan berada di jurang dong, atau memang gue dibawa ke alam lain? Wallahu alam. Setelah teman-teman gue ngangkat gue dari jurang, temen gue langsung kasih minum ke gue yang ya gue ngos-ngosan dong karena antara takut dan bingung ya, antara percaya sama enggak, bingung tapi itu nyata. Teman-teman gue bilang, lo 1 jam lalu ngilang, 1 jam lalu lu ngilang, Ger. Kita sudah nyari ke setiap sudut. Terakhir si Amri, nah Amri ini temen rombongan gue yang berada tepat di depan gue, yang ngelihat pas gue hilang itu ya dia, si Amri ini. Yang gue kan paling belakang nih, yang di depan gue tuh si Amri. Ini si Amri itu ngasih tahu tepat di mana lu hilang. Nah si Amri itu inisiatif, ya udah kita cari daerah sini aja sih Gary, mudah-mudahan sih dia nggak lompat ke jurang gitu, nggak jatuh ke jurang gitu. Makanya si Amri itu ngajak rombongan buat nyari lu di daerah sini tetap. Ternyata memang lu ada di tebing lagi megangin apa, kayu yang kecil gitu. Ya Allah, kejadian ini bikin gua tambah percaya jika Gunung Salak memang bukan gunung sembarangan. Banyak hal yang tidak kita ketahui di gunung ini. Ya gitulah pokoknya. Yang pasti buat para pendaki, hati-hati dalam berbicara atau melakukan hal yang nyeleneh di gunung ini, Gunung Salak ya. Setelah gue full sadar, teman-teman gue menyepakati untuk istirahat sejenak dan bikin kemah sementara di sini. Ya kita bikin tenda dan kita tidur di sini lah. Untuk istirahat gue juga masih agak pusing ya. Dan gue inget sih waktu terakhir gue keluar dari alam sana yang tadi, gue dikasih bungkusan daun, dan masih ada di bungkusan daun yang dari perempuan itu, dan masih ada di kantong celana gue. Coba gue cari dan memang masih ada. Pas gue buka, ya cuma warna daun bungkusnya sudah berubah menjadi kering daunnya ya. Awalnya kan dari si perempuan itu dikasihnya daunnya masih hijau gitu ya, kayak bungkus nasi. Tapi pas gua buka gua ambil dari celana gua, daunnya tiba-tiba kering gitu. Gue juga sempet bingung sih di situ, tapi ya udahlah, gue buka dan gue lihat di dalamnya ada seperti akar kecil dan batu akik, kayak batu akik gitu ya. Tahu nggak sih teman-teman, batu permata gitulah, warnanya kalau nggak salah merah deh. Ya itu dia, tanpa berpikir aneh-aneh, ya sudah gue masukin lagi tuh akar sama batu akiknya ke dalam tas. Ya buat gue simpen. Tadinya ya udahlah, gue pikir gue nggak tahu nih apaan, ya udah gue taruh di tas aja. Setelah itu pas jam 3 pagi, gue dan rombongan naik sampai puncak. Niatnya sih biar bisa lihat sunrise di situ ya. Ya gitulah. Pokoknya sudah di puncak. Singkat ceritanya gue pulang dari Gunung Salak dan kembali lagi ke rumah gue di Bekasi. Dan ingatan gue selalu pas ngelewat ke arah yang dilalui tadi malam. Pas turun dari gunung itu kan pasti ngelewat lagi ke tempat yang semula ya. Selalu bergidik teman-teman, dan terlintas masih keinget sama muka-muka orang-orang yang gue temuin malam tadi gitu. Sesampainya di Bekasi, gue coba kontak temen gue yang katanya sih indigo, yang bisa membaca apapun yang berhubungan dengan hal gaib. Soalnya gue masih penasaran nih apa yang terjadi sama diri gue ini, dan niatnya juga gue mau nanya ini barang yang dikasih perempuan yang gue temui di Gunung Salak tersebut apa gitu. Mungkin batu akar ini, ya gue kan awam ya masa-masa kayak gitu, mungkin temen gue tahu gitu.
ini kenapa kok ngasih beginian gitu. Selang 1 jam kemudian temen gue datang dan langsung menanyakan kabar gue, dan gue langsung sih nggak babi bu gitu, langsung ke inti permasalahan. Ini barang yang dikasih sama perempuan yang gue temuin di sana, coba lo lihat deh. Gue bilang gitu sama temen gue. Kata temen gue ini, dia nggak sebut namanya, teman-teman nggak mau disebut namanya, maklum lah anak rumahan dia itu. Temen gue sih bilang ini sebetulnya titipan, mereka percaya kalau lu bisa pegang nih barang, cuma kalau lu nggak mau pun nggak masalah katanya, tinggal lo kubur di pekarangan lo dan dia juga akan hilang dengan sendirinya. Saran dia sih mendingan lu percaya sama Allah daripada lu nanti jadi musyrik harus percaya sama barang-barang beginian katanya. Lanjut temen gua, secara spesifik memang ini barang dari dunia yang berbeda dengan kita, intinya sih bagus. Ini kalau isiannya adalah untuk kewibawaan, kalau yang akar kecil ini kita diingatkan agar tetap menjaga kelestarian alam di sana, terutama di gunung ya. Akar itu penting untuk tanaman agar lebih kokoh dan tidak gampang roboh. Ya mungkin gitu sih, tapi saran gua sekali lagi, udahlah nggak perlu lo simpen tuh batu, takutnya nanti lo jadi percaya dan melewatkan percaya kita sama Allah. Kata temen gua sih lanjutnya kayak gitu. Lo termasuk orang yang beruntung Ger, bisa masuk ke dunia mereka. Hanya orang terpilih saja yang bisa masuk ke dunia mereka. Semoga dengan kejadian ini lo makin dekat sama yang kuasa, karena pada intinya kita diciptakan tidak cuma sendiri, banyak makhluk lain di luar sana. Panjang lebar temen gue nyeritain semua sampai gue dinasehatin. Ya sudahlah, gue juga nggak terlalu percaya sama batu-batu yang ada isiannya. Nanti gue kubur lagi aja di depan rumah gue biar dia pulang sendiri, gue bilang gitu sama teman gue. Menyoal tentang ada bapak-bapak tua di sana yang mengarahkan gue supaya pulang, dia kalau bisa dibilang ya penjaga alam itu sih, dia istilahnya tetua ya, istilahnya mah yang dituakan, tapi memang tidak ada niat mereka untuk menjahati lu, itu nggak ada niatan mereka, hanya mungkin sedikit akan menyesatkan, karena memang itulah tugas mereka untuk menyesatkan manusia. Lanjut temen gue kayak gitu, ceramah biasa dia mah. Ya gitu. Gue banyak ngobrol sama temen gue yang indigo ini teman-teman. Jadi ya ceritanya memang temen gue ini nasihatin gue lah, sampai ya gue juga sadar sih, ya alhamdulillah gue bisa dipertemukan dengan mereka dan gue percaya bahwa alam gaib itu ada. Demikianlah teman-teman cerita temen gue Gary ini di pendakian dia ke Gunung Salak dan bertemu makhluk-makhluk di luar nalar gitu ya teman-teman ya. Gue berharap sih semoga Allah tetap melindungi kita dimanapun kita berada, dan yang pasti tidak ada yang tidak mungkin ya di dunia ini teman-teman, karena memang Allah menciptakan dunia berikut isinya bukan cuma manusia, banyak makhluk lain juga di luar sana. Dan pesan gue sih ya, pesan untuk teman-teman pendaki ya tetap berperilaku sopan lah, santun sama tanah yang kita pijak dimanapun kita berada, bukan cuma di gunung teman-teman, dimanapun kita berada tetap kita harus berlaku sopan santun terhadap yang ada di sana gitu. Ya semoga dengan cerita ini ada hikmah di balik semuanya, mungkin teman-teman juga paham akan hal itu. Gue di sini cuma bisa pesan agar kita tetap beribadah, berdoa sama Allah supaya tetap kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah dengerin cerita gue dari teman gue Gary. Semoga Gary juga sudah tidak naik gunung lagi karena dia sudah gemukan sekarang. Oke teman-teman, terima kasih banyak, dan jangan lupa like, komen, silahkan. Kalau untuk
teman-teman yang mau gue ceritain ceritanya di sini, langsung kirim aja DM ke gue ya, langsung komen aja, nanti gue langsung hubungin lo. Terima kasih banyak teman-teman, sehat-sehat selalu. Nanti kita balik lagi dengan cerita gue selanjutnya, insya Allah. Semoga tetap menghibur dan bisa menemani tidur teman-teman di malam-malam yang indah selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.